Bu Reni. Selamat siang, Ibu. Iya. Apakah Bu Mirna pagi ini mempunyai waktu, Bu? Iya Bu Reni, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang juga untuk Bu Reni. Kenapa kok Bu Reni kelihatannya murung seperti ini Bu Reni? Iya, Bu. Saya minta maaf sekali. Jadi mengganggu waktunya Bu Mirna. Bisa ya, Bu ya? Iya Bu Reni, tidak apa-apa. Barangkali saya bisa membantu. Monggo Bu Reni bisa mengungkapkan apa yang ingin Ibu Reni sampaikan. Begini, Bu. Saya mau cerita sama Bu Mirna tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa kira-kira membantu saya? Dengan senang hati Bu Reni. Sepertinya masalah yang dihadapi dengan Bu Reni ini sangat terasa beban mental sekali ya Bu Reni ya, sehingga membuat Bu Reni murung dan merenung. Coba Bu Reni menceritakan dulu apa yang dirasakan Bu Reni. Apabila itu terasa sangat berat di hati Bu Reni bisa tarik nafas dulu. Bu Reni rasakan dulu dengan apa yang Bu Reni rasakan. Bu Reni yakin bahwa apa yang Bu Reni terjadi pada Bu Reni ada jalan keluar, ada solusinya, kita selesaikan bersama-sama ya Bu Reni ya. Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari pemecahan masalah yang sedang saya hadapi sekarang, Bu Mirna. Kira-kira ada masalah apa ya Bu Reni? Pasti yang dirasakan Bu Reni itu mungkin sekiranya saya bisa membantu Bu Reni. Bu Mirna ingat tidak? Beberapa hari yang lalu ada pengawas datang ke sekolah untuk melakukan supervisi di kelas. Waktu itu saya mendapatkan teguran dari pengawas, Bu Mirna. Bagaimana bisa Bu Reni? Sekali Bu Mirna sampai dalam pikiran saya, dalam batin saya. Rasanya jadi kayak beban mental sekali ketika saya mendapatkan teguran dari pengawas. Seperti itu ya Bu Reni. Bagaimana bisa Bu Reni kok sampai dapat teguran dari pengawas? Apa yang dilakukan Bu Reni sehingga pengawas itu tadi menegur Bu Reni? Kalau menurut saya Bu Mirna, Ya. ini masalahnya itu enggak terlalu serius. Itu Bu Mirna. Jadi dengan masalah yang tidak serius itu bagaimana Bu Reni? Apakah hal tersebut sampai membuat Bu Reni merenung tetapi tidak berat tapi sangat membebani mental Bu Reni? Betul Bu Mirna. Pengawas itu mengkritik saya tentang proses mengajar saya. Jadi Bu Reni waktu itu ada pengawas datang mengkritik Bu Reni ya? Itu dalam hal apa Bu Reni dikritik oleh pengawas? Jadi beliau tuh sepertinya keberatan sekali. Kalau saya itu mengajar, itu saya tuh nggak pakai buku teks yang dari Kemendikbud. Seperti itu Bu Mirna. Jadi kayaknya itu guru tuh harusnya tuh ngajar tuh harus pakai panduannya buku teks kayak gitu. Yang dari Kemendikbud, yang sudah dicetak kayak gitu Bu Mirna. Jadi beliau keberatan gitu loh. Kalau saya waktu didatangi waktu supervisi, saya nggak pakai buku teks, Bu Mirna. Lalu dengan tindakan beliau seperti itu, apakah
Bu Reni merespon dari hal yang disampaikan pengawas tadi? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama saya mengajar, saya itu juga menggunakan berbagai sumber, Bu Mirna. Bisa dari buku referensi di perpustakaan. Saya juga mengacu pada kurikulum yang ada, yaitu kurikulum di sekolah saya dengan Mandiri Berubah. Tetapi sepertinya beliau tuh merasa tersinggung gitu. Kayaknya itu tidak sesuai dengan keinginan dan hatinya beliau nih. Kayaknya ngajar tuh udah seperti itu, nggak boleh nih, nggak boleh harus apa ya, harus pakem kayak gitu stuck kayak gitu loh Bu Mirna. Oh, jadi seperti itu permasalahannya Bu Reni. Jadi selama ini yang dilakukan Bu Reni dalam proses mengajar, apakah ada selingan lain dari video dan penerapan Bu Reni? Misalnya buku teks itu tadi disisipkan Bu Reni di akhir pertemuan pembelajaran ataukah di tengah-tengah pembelajaran Bu Reni? Seperti yang sudah saya ceritakan ke Bu Mirna tadi, saya itu kan menggunakan berbagai macam sumber. Bisa dari perpustakaan, juga ada saya ngajak anak-anak tuh biasanya nonton video yang menyenangkan, yang interaktif seperti itu. Gitu. Iya, jadi alasan Bu Reni tidak menggunakan buku teks itu karena Bu Reni juga memakai media-media lain yang membangkitkan semangat anak untuk belajar ya Bu Reni ya? Betul Bu Mirna, karena kan menurut saya nih ya kan, sebagai guru, sumber belajar yang digunakan itu harus sesuai dengan siswa, harus memudahkan siswa, siswa juga harus termotivasi, siswa itu harus senang, karena harus sesuai dengan kurikulumnya kan. Kalau anak-anak senang, nyaman dengan pembelajaran kita kan, akhirnya kita juga feedbacknya bagus, Bu Mirna. Iya. Sebenarnya saya sudah mengetahui kalau hasil yang dipraktekkan Bu Reni itu bagus. Lalu bagaimana hasilnya saat mengajar Bu Reni di kelas? Apakah dengan menggunakan sumber lain itu seperti yang kita ketahui bahwa karakter anak itu kan berbeda-beda, tidak sama, dan kesiapan belajarnya pun tidak sama. Apakah dengan Bu Reni melakukan media lain itu dapat berdampak positif dengan murid-muridnya Bu Reni? Betul, betul Bu Mirna. Kenapa saya nggak kepikiran ke sana ya? Karena beberapa siswa itu hasilnya juga memang kurang maksimal gitu. Nah, itulah kenapa pentingnya adanya buku teks ya Bu Reni. Mungkin Bapak pengawas itu mengatakan boleh jika kita menggunakan media lain, boleh kita menggunakan sumber-sumber lain, tapi alangkah baiknya juga kita menggunakan buku teks, karena seperti itu juga kita menggunakan sumber belajar. Ya Bu Reni ya? Iya Bu Mirna ya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Ya, terus terang beberapa hari ini tuh kan saya lihat Bu Reni tuh murung sekali. Ada apa dengan Bu Reni? Jadi Bu Reni agak lega mengatakan seperti itu Bu Reni? Betul Bu Mirna. Jadi terus terang nih, beberapa hari ini tuh hati saya rasanya tidak enak gitu kan, terus kurang nyaman, beban mental sekali rasanya di hati juga gitu, resah, kepikiran, jadi nggak konsen gitu ya karena pekerjaan ini. Jadi beberapa pekerjaan yang lain juga akhirnya berdampak terbengkalai Bu Mirna. Ya, apakah perasaan resah, gelisahnya Bu Reni ini tadi membuat Bu Reni tidak nyaman juga di kelas? Sebenarnya yang membuat saya resah dan nggak nyaman itu karena pengawas menyampaikan hal tersebut kepada sekolah saya. Saya takut nantinya akan menjadi permasalahannya di kemudian hari, Bu Mirna. Itu yang
membuat saya tuh jadi resah gitu. Begitu ya Bu Reni. Jika saya boleh menyimpulkan ya, dengan ketidaknyamanan Bu Reni ini ada baiknya Bu Reni menggunakan buku teks ya, meskipun itu Bu Reni memakai media dan bahan ajar lain ya, karena pengawas itu memberikan argumennya dia ya. Jadi kalau misalnya apa yang sudah menjadi ketentuannya jika tidak digunakan, mungkin beliau tersinggung. Mungkin hanya melihat sekilas apa yang dilakukan Bu Reni hanya memakai bahan ajar berupa video, tapi tidak tahu kalau alur mengajarnya Bu Reni juga tetap menggunakan buku teks, seperti itu. Jadi ada baiknya Bu Reni juga menyampaikan kepada kepala sekolah. Seperti itu Bu Reni. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur tidak ya Bu ya sama kepala sekolah? Kalau menurut saya mengambil keputusan itu kan tidak harus terburu-buru ya Bu Reni ya. Sambil menunggu nanti apa yang harus kita perbaiki, Bu Reni juga bisa merefleksikan diri dan mempersiapkan diri. Jadi seumpama nanti ya kalau misalnya kepala sekolah manggil Bu Reni, menegur Bu Reni sudah siap menjelaskan masalah apa yang dihadapi dengan Bu Reni. Jadi Bu Reni juga bisa menyampaikan kesimpulan dari Bu Reni memberikan pembelajaran kepada anak-anak, lalu hal-hal positif apa yang didapat anak-anak ketika Bu Reni memberikan pembelajaran. Nah, ketika pembelajaran itu terjadi, anak-anak itu lebih semangat atau lebih kreatif, inovatif, itu bisa disampaikan sama Bu Reni. Itu ya. Saya sebenarnya berniat menemui beliaunya untuk membicarakan hal ini Bu Mirna. Jadi saya ingin ada solusi juga. Saya ingin menemui pengawas saya Bu Mirna. Jadi dari apa yang sudah disampaikan sama Bu Reni, rencana kedepannya Bu Reni ini apa? Selain menemui pengawas? Saya juga akan meminta maaf kepada beliau terkait dengan proses belajar di kelas saya yang sudah beliau supervisi beberapa hari yang lalu. Dan juga meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik dan sesuai dengan standar beliaunya. Seperti itu, Bu Mirna. Oke, bagus Bu Reni. Berarti Bu Reni sudah siap ya jika misalnya akan dipanggil atau terpanggil oleh pengawas tadi. Lalu kira-kira nih Bu Reni, jika dipanggil, Bapak meminta proses mengajar yang alur yang tepat bagi beliau, kira-kira Bu Reni mau menerapkan? Mungkin bisa di-mix antara pembelajaran gaya belajarnya Bu Reni dengan permintaan pengawas tadi. Setelah ini tuh saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan juga tetap saya terapkan Bu Mirna, karena siswa memang merasa sudah lebih nyaman dengan cara tersebut Bu Mirna. Oke, langkah yang sudah diambil Bu Reni ini sangat tepat sekali. Yang pertama, Bu Reni menyadari dengan apa yang sudah terjadi, lalu mau mempersiapkan diri jika nantinya akan dipanggil oleh pengawas ya Bu Reni. Ya, saya setuju sekali dengan idenya Bu Reni. Syukurlah, alhamdulillah. Saya sekarang sudah merasa lega. Jujur saya takut Bu Mirna untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan pengawas. Jadi saya agak khawatir, takut gitu kalau ada salah langkah Bu Mirna. Oke. Syukurlah Bu Reni, jika Bu Reni sudah merasa lega, berarti bisa nafas lega sekarang Bu Reni ya. Ya,
Lalu dari yang sudah Bu Reni rencanakan ini ya, komitmen apa yang nanti rencananya akan dilakukan oleh Bu Reni? Untuk hal ini dalam proses belajar mengajar, saya akan tetap mengacu pada kurikulum. Saya juga akan tetap mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan teks buku bacaan siswa sesuai dengan standar Kemendikbud. Hmm. Oke, setelah itu ya Bu Reni, dengan komitmen yang Ibu Reni lakukan, adakah dukungan yang Ibu Reni perlukan? Jadi saat melakukan komitmen itu tadi bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan. Itu sih juga yang dalam pikiran saya ya. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman saya, rekan sejawat saya, ke beberapa guru di kelas ya. Jika kami akan saling mengingatkan dalam pembelajaran tertentu, seperti itu. Saya akan diskusi dengan beberapa teman. Itu ya Bu Reni. Ide yang bagus sekali Bu Reni. Semoga dapat terselesaikan dengan baik. Jadi Bu Reni dapat bekerja dengan suasana hati yang menyenangkan. Karena Bu Reni ini kan role model pembelajaran anak-anak. Jadi di mana nanti Bu Reni mengajarkan kepada anak-anak dengan leluasa, dengan hati yang senang, maka anak-anak juga akan mendapatkan semangat juga dari Bu Reni. Lalu jika Bu Reni merenung, tidak seperti biasanya yang selalu ceria, nanti anak-anak juga kurang semangat dengan pembelajaran yang dilakukan Bu Reni. Karena Bu Reni ini kan menjadi teladannya anak-anak, gitu ya Bu Reni. Amin. Terima kasih banyak Ibu Bu Mirna sudah mendengarkan keluh kesah saya, sudah mendengarkan kesedihan dan cerita saya. Saya sedikit lega Bu Mirna. Semoga nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk anak didik kita di kelas tentunya Bu Mirna. Amin, amin ya robbal alamin. Bisa semangat lagi sekarang ini Bu Reni. Kebetulan saya hari ini juga ada janji dengan siswa Bu Mirna untuk mengumpulkan tugasnya siswa. Saya juga semangat lagi jadinya setelah bercerita dengan Bu Mirna tentang permasalahan saya kapan hari dengan pengawas. Oke. Saya izin dulu ya Bu Mirna, saya kembali ke ruangan. Oke, sama-sama. Semoga nanti Bu Reni kembali lagi dengan ceria, dengan senyum yang bahagia, menyambut anak-anak karena masa depan anak-anak ada di tangan kita, ada di tangan Bu Reni. Alhamdulillah. Semangat Bu Reni. Semangat. Terima kasih ya Bu Mirna atas waktunya. Mohon maaf saya kalau sudah mengganggu. Sama-sama Bu Reni, kita sesama rekan harus saling menguatkan. Alhamdulillah permasalahan kita satu persatu dapat kita selesaikan yang Bu Reni ya. Oh ya Bu Reni, saya minta waktunya sedikit ya sebelum Bu Reni masuk ke kelas. Kira-kira nih nanti kan rencana ke depannya kan Bu Reni punya perencanaan nih dari awal Bu Reni menyikapi persoalan dari Bapak pengawas. Kira-kira nih kalau Bu Reni sudah siap dari skala 1 sampai 10 Bu Reni berani di angka berapa nih Bu Reni? Saya sudah berani di angka 9 Bu Mirna. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti semoga nanti segala usahanya Bu Reni ini dapat mencapai tujuan ya Bu Reni ya. Iya Bu Mirna, terima kasih atas waktunya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga atas doanya ya Bu Mirna, atas dukungannya juga. Kalau begitu saya nemuin siswa saya dulu karena sudah mau menagih tugas-tugas anak-anak juga. Tapi kembali lagi terima kasih sudah memberikan semangat saya. Sama-sama Bu Reni, tetap semangat. Semangat. Yang Bu Mirna.
Kenapa? Siang Bu Reni. Ada apa ini Bu Mirna? Kenapa kok wajahnya seperti telah menyimpan sesuatu, tidak seperti biasanya? Karena yang saya tahu Bu Mirna itu kan ceria, suka sekali berpantun. Kenapa Bu Mirna kok dari tadi diem aja? Saya lihat di pojokan kantor. Ada apa Bu Mirna? Iya Bu Reni, terlihat sekali ya jika saya melamun atau ada hal yang saya pikirkan di sini Bu Reni. Oh begitu. Ini jadi ada permasalahan apa? Kira-kira saya bisa membantu tidak Bu Mirna? Iya, begini Bu Reni, dengan apa yang terjadi nih ya Bu Reni, apa yang hari-hari ini itu seperti saya merasa itu ada hal yang kurang enak di kelas saya Bu Reni. Gimana? Kurang enaknya itu seperti apa Bu Mirna? Bisa dijelaskan? Makasih ya Bu Reni, saya minta waktunya sedikit sama Bu Reni, karena yang saya alami ini Bu Reni, tentang masalah kebutuhan belajar murid, di mana murid saya ini kemarin itu, sempat beberapa hari tidak masuk, gitu Bu Reni. Jadi, saya ingin mendapatkan solusi dengan pemecahan masalah apa yang saya hadapi, karena murid saya yang beberapa hari tidak masuk ini kan lost learning. Jadi dia itu mempengaruhi teman yang lain untuk mengikuti aktivitas dia. Jadi dia itu ada temannya yang sudah fokus ini Bu Reni, mengikuti pembelajaran saya. Tapi karena dia sedang asik dengan dunia dia ketika tidak masuk, maka dia menceritakan dengan apa yang dia alami, seperti itu Bu Reni. Jadi ketika saya mengingatkan bahwasanya tolong anak-anak kan masih dunia anak-anak ya Bu Reni. Jadi suka sekali menceritakan hal baru apa yang dia rasakan. Ketika pembelajaran dimulai, anak-anak jadi kurang fokus. Lalu saya mengharapkan kepada anak itu tadi, coba hargai temannya yang sedang belajar ya, ceritanya nanti aja dulu. Tapi anak itu tadi masih kekeh, masih pengen bercerita gitu Bu Reni. Memang anak ini sebelum-sebelumnya juga melakukan hal yang sama, seperti itu Bu Reni. Oh, jadi permasalahannya tentang siswa ini yang tidak masuk beberapa hari, akhirnya menimbulkan dampak negatif di pembelajarannya Bu Mirna. Iya. Kira-kira Bu Mirna ada penyelesaian apa di dalamnya? Begini Bu Reni, beberapa hari yang lalu itu Bu Reni kan sempat lihat kelas saya gaduh sekali kan Bu Reni. Lalu saya tetap diem aja, nggak menyampaikan sama Bu Reni, karena waktu itu kan memang kebetulan anak-anak ada kegiatan main di dalam kelas. Jadi begini Bu Reni, apa yang bisa saya lakukan ya, kalau menurut saya itu masalahnya ini memang tidak serius, tapi dengan proses pembelajaran yang di kelas itu bisa mengganggu konsentrasi anak Bu Reni. Jadi saya tuh harus bisa mengelola kelas ini supaya tetap kondusif, supaya pembelajaran ini menarik sama teman anak-anak itu. Kalau boleh tahu ya Bu Reni, saya itu pingin sekali memberikan pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar anak. Kita pemetakan juga pembelajaran anak. Lalu saya ingin membuat salah satu anak itu menjadi student center gitu Bu Reni. Jadi dalam pembagian kelompok tadi ada student center yang mana anak itu tadi menjadi role model pembelajaran. Begitu Bu Reni. Suaranya Bu Reni masih mute. Memang benar apa yang diungkapkan oleh Bu Mirna, bahwa kita sebagai guru itu memang harus juga memperhatikan tentang kesiapan belajar anak-anak dan juga memperhatikan tentang minat belajar anak-anak, seperti itu.
Apakah hal tersebut dipikirkan Bu Mirna sebagai langkah efektif untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang lost learner beberapa hari itu, Bu Mirna? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu Reni ya, kalau anak-anak itu kan memang masih di dunia anak-anak yang pengen bebas untuk apa yang dia lakukan. Jadi dia itu biar tidak bosan, biar tidak merasa bahwa oh kalau saya nggak sekolah nggak apa-apa deh, nanti masih ada bu guru yang bimbing saya. Jadi dengan apa yang saya harapkan tadi melalui proses pembelajaran itu, anak itu akan merasa terundang hatinya gitu Bu Reni. Jadi proses pembelajaran itu menarik perhatian dia sehingga dia itu nggak bolos-bolos lagi gitu Bu Reni. Karena orang tuanya sendiri pun juga mengatakan kalau guru itu akhir-akhir ini nggak mau sekolah Bu Guru, maunya itu di rumah aja, belajarnya dibawa pulang aja di rumah, seperti itu Bu Reni. Jadi saya tuh bingung kalau misalnya mau apa yang saya lakukan itu jadi pemaksaan, saya itu mau dari hatinya anaknya sendiri Bu Reni. Jadi itu hal yang saya pikirkan beberapa hari ini Bu Reni. Kelihatan sekali ya Bu Mirna kalau sangat memikirkan permasalahan ini ya, sehingga membuat Bu Mirna kelihatan murung sekali beberapa hari ini. Apakah Bu Mirna sudah mencoba untuk bertemu dengan wali murid dari siswa tersebut, Bu Mirna? Sudah Bu Reni, pertama kan saya komunikasi dulu ini di via chat, saya WA, bagaimana dengan anak si A ini, kenapa kok beberapa hari ini itu saya tanyakan apakah keadaannya baik-baik saja, apakah sakit, ataukah anak ini sedang bepergian atau ada urusan keluarga. Mamanya menjawab, "Enggak apa Bu Guru, anak saya enggak masuk." Tapi ada perbedaan pendapat di sini Bu Reni. Kalau si mamanya sih mengatakan masih anak-anak aja, nggak apa-apa pelajarannya dibawa di rumah. Tapi dari pihak orang tua ayahnya, yang ayah itu mengatakan bahwa apapun keadaannya itu sekolah, tetap sekolah, meskipun itu pelajarannya seperti itu tetap sekolah, karena di situ kamu bertemu teman-temanmu, kamu bisa berinteraksi dengan teman lainnya, gitu Bu Reni. Jadi ada perbedaan pendapat dengan si bapak dan si ibunya ini Bu Reni. Itu yang membuat saya bagaimana anak ini bisa termotivasi dengan keadaan lingkungan yang seperti itu Bu Reni. Itu yang membuat saya terpikir bagaimana langkah saya untuk dapat hal itu tadi bisa saya terapkan gitu Bu Reni. Pada waktu menemui orang tuanya itu, apakah salah satu apa keduanya Bu Mirna bisa bertemu langsung? Awalnya sih waktu saya chat itu salah satu Bu Reni, tapi karena saya kan belum dapat ini ya apa yang menjadi penyebab anaknya, saya datangin. Nah di situ orang tuanya mengatakan hal yang berbeda. Bahwasanya si ibu mengatakan, "Udahlah Bu, jangan dipaksa, anak saya masih kecil, biarkan dia bermain-main." Gitu. Tapi si bapaknya itu menginginkan anaknya ini untuk terbiasa disiplin gitu Bu Reni. Jadi anaknya itu mau nggak mau itu harus ayo sekolah itu penting gitu Bu Reni. Seperti itu Bu Reni. Jadi saya menggunakan proses belajar itu tadi melalui 3 tahap atau 3 model yang mana anak itu nanti akan termotivasi dengan melihat temannya yang aktif, dengan melihat beberapa media bahan ajar yang bisa mengolah kreatifnya anak itu tadi Bu Reni. Berarti Bu Mirna melakukan home visit ya, sudah melakukan home visit ke si rumah anak tersebut ya. Benar Bu Reni. Dan akhirnya mendapatkan kesepakatan apa dengan orang tua si anak Bu Mirna? Orang tuanya mengatakan kalau saya pasrah dulu aja deh anak saya mau diapain gitu Bu. Jadi saya melakukan pendekatan dulu nih karena sudah dapat lampu hijau dari orang tua bahwasanya
anaknya boleh apapun dengan cara Bu Guru agar bisa anak ini tadi semangat lagi belajarnya Bu Reni. Seperti itu. Menurut Bu Mirna, ketika mendapatkan keputusan atau kesepakatan tersebut dengan wali murid si anak, apakah hal tersebut efektif dijalankan di kelas, Bu Mirna? Iya Bu Reni, untuk saat ini memang tidak secara langsung ya kita mendapatkan itu tadi, tapi dengan kita komunikasi kepada anak itu tadi kan saya melakukan pendekatan nih Bu Reni. Jadi anak itu tadi memiliki sifat yang tidak mau kita mengungkapkan di depan temannya. Jadi saya giring itu anak Bu Reni, saya ajak bicara. Nah, orang tua sudah mengatakan bahwa manut ya sama Bu Guru, karena nanti kalau jadi anak yang berprestasi itu tidak akan ada ruginya. Mari kita ikuti belajar bersama-sama teman, karena nanti kita juga akan lebih baik di kemudian harinya nak gitu. Jadi anak itu tadi sempat merenung Bu Reni, terdiam. Saya juga takut kenapa kok terdiam gitu anak ini. Ternyata anak ini tadi itu ada di hatinya itu ada penyesalan Bu Reni. Sebenarnya saya juga takut ini anak penyesalan, ada penyesalan jangan sampai anak ini menyesal dan terasa bahwa belajar itu beban ya Bu Reni. Jadi saya mengatakan ayo kita bermain gitu. Saya mengubah kalimat saya itu ayo bermain bersama teman-teman ya di kelas. Ayo kita ikuti belajar bareng gitu. Oh besok Bu Guru mau belajar apa, bermain apa. Anaknya ada feedback balik gitu Bu Reni. Jadi saya mengatakan besok kita mau belajar ada API baru, kita mau buat kreativitas keterampilan bersama-sama teman, itu Bu Reni. Jadi saya mengutamakan kenyamanan dulu ini ke anak-anaknya Bu Reni. Berarti hal tersebut sudah pernah Bu Mirna jalankan ya Bu Mirna? Ya, saya sudah melihat nih bagaimana nih Bu Mirna hari ini. Sudah sepertinya sudah lega Bu Mirna ceritanya bagaimana? Alhamdulillah ya Bu Reni, kemarin kita sudah sharing bersama-sama apa langkah yang perlu saya lakukan. Yang pertama, Bu Reni menanyakan kembali kepada saya, adakah home visit, adakah komunikasi, adakah nanti perbaikan-perbaikan lagi. Itu saya lega Bu Reni, karena kemarin itu sempat saya nggak pede Bu Reni, nggak percaya diri kalau misalnya saya harus mendatangkan ke orang tua ini gimana, apakah nanti orang tuanya itu marah, ataukah orang tuanya bagaimana. Tapi karena dengan Bu Reni menanyakan kepada saya merasa lega hati nih Bu Reni dengan apa yang terjadi. Jadi ketika anak ini tadi murung mendadak, itu saya sudah siap mau mendatangin orang tuanya lagi. Saya lakukan pendekatan ataupun home visit. Alhamdulillah. Kalau begitu saya berharap hal ini tidak akan kita dapatkan lagi Bu Mirna. Kita tetap semangat untuk melanjutkan pendidikan anak Indonesia, mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita Bu Mirna. Amin Bu Reni. Semangat. Semangat, semoga bisa menjadi solusi ke depan jika menemui anak-anak yang seperti ini ya Bu Reni, karena amin. sangat terasa sekali di hati ini Bu Reni.